Masih dengan saya, Mulyon Sentosa, dan kita masih membahas bagaimana menyelesaikan siklus akuntansi dengan menggunakan software akuntansi Mayop. Baik, tahap selanjutnya yaitu bagaimana kita menginput informasi perusahaan ke dalam software Mayop. Baik, ini adalah informasi perusahaan. Kemudian kita buka software Mayop. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Baik, sebagai pengantar, ketika kita membuka pertama kali software Mayop, maka di sini disiapkan beberapa menu, mulai dari Open, Create, Export, What New, and Exit. Open adalah fasilitas untuk membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian Create adalah fasilitas untuk membuat profil perusahaan baru. Kemudian ada Explore. Explore adalah fasilitas untuk mengeksplorasi file yang sudah disiapkan oleh Mayop sehingga kita bisa mempelajari lebih lanjut. Kemudian What New adalah fasilitas yang disiapkan oleh Mayop itu sebagai informasi bahwa ada beberapa peningkatan di dalam versi tersebut. Kemudian Exit adalah untuk keluar dari software akuntansi Mayop. Baik, untuk membuat profil perusahaan, kita cukup memilih menu Create, kemudian di sini klik Next. Nah, kemudian disiapkan di sini ada beberapa field yang harus kita isi. Pertama adalah company name, itu adalah nama perusahaan, bisa kita lihat di soal. Nama perusahaan adalah PT Cemerlang, tinggal kita pindahkan PT Cemerlang. Kemudian ABN, ini adalah nomor pokok wajib pajak, kita kosongkan aja. Kemudian alamatnya di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 55 Surabaya. Jalan Pahlawan Revolusi nomor 55 Surabaya. Kemudian nomor telepon kita isikan juga. Kemudian nomor fax. Setelah itu ada email address. Setelah itu klik Next. Baik, untuk menyelesaikan siklus akuntansi, apabila kita sedang melaksanakan ujian, untuk menghemat waktu ya, sebaiknya informasi ini kita hanya mengisikan company name dan alamat Surabayanya saja. Kenapa demikian? Karena untuk menghemat waktu dan mengisikan data ini tidak akan terlalu menjadi bobot ya di dalam penilaian soal. Baik, setelah itu klik Next. Nah, selanjutnya kita harus menentukan tahun buku, kemudian periode akuntansi. Tahun buku dan periode akuntansi kita lihat di kebijakan akuntansi. Di sini dia kebijakan umum bahwa periode akuntansi itu dari 1 Januari sampai 31 Desember dan tahun bukunya yaitu tahun 2011 ya. Tinggal kita pindahkan bahwa periode akuntansi di sini 2011. Kemudian last month ini adalah bulan terakhir, bulan Desember, seperti yang kita lihat di soal. Di sini diinformasikan bahwa periode akuntansi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, berarti last month-nya adalah Desember. Last month itu akhir bulan. Kemudian conversion month bisa kita lihat dari soal bahwa di sini diinformasikan bahwa trial balance itu disiapkan untuk bulan November ya. Jadi conversion month kita ambil dari bulan di mana neraca saldo tersedia ya, yaitu bulan November. Ini adalah conversion month. Kita pilih conversion month bulan November. Setelah itu kebijakan akuntansi di sini periode akuntansinya itu 12 bulanan. Ini dia dibagi dalam 12 bulanan, itu artinya bahwa perusahaan tersebut akan menyediakan trial balance itu setiap 1 bulan sekali, sehingga dalam 1 tahun terjadi 12 bulan. Oke, setelah itu klik Next, dan ini adalah informasi singkat bahwa keuangan kita itu akan dimulai dari Januari sampai Desember ya. Kemudian conversion month itu adalah bulan di mana neraca saldo tersedia
dan neraca saldo tersebut tertera yaitu bulan November 2011. Setelah itu klik next. Nah, kemudian di sini disiapkan 3 jenis pilihan untuk menginput akun ya. Pilihan yang pertama yaitu bahwa kita akan menggunakan akun-akun yang sudah disiapkan oleh Mayop, dan akun tersebut harus sesuai dengan jenis perusahaan yang kita jalankan ya. Misalnya perusahaan dagang, maka kita harus mencari akun yang disiapkan untuk perusahaan dagang. Sedangkan untuk perusahaan jasa, maka kita harus mencari akun yang disiapkan untuk perusahaan jasa. Sedangkan pilihan yang kedua adalah pilihan yang memungkinkan kita untuk memberikan ruang yang lebih luas. Kita bisa mengimport, kemudian kita juga bisa memasukkan akun-akun yang sudah disiapkan oleh akuntan, sehingga kita tidak terlalu terpaku dengan pilihan yang pertama, yaitu kita harus menggunakan akun yang sudah disiapkan oleh Mayop. Jadi pilihan yang kedua itu lebih fleksibel. Kemudian di sini ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga kita akan disiapkan oleh akun-akun yang kosong. Itu artinya kita harus membuat dari awal semuanya, maka kita harus sudah menyediakan akun-akun yang akan dicatat di dalam informasi perusahaan kita. Baik, saya sarankan untuk memilih pilihan yang kedua karena kita bisa mengimport, mengedit, dan akun-akun minimal itu sudah disiapkan oleh Mayop Accounting. Setelah itu klik next. Kemudian di sini kita diminta untuk memindahkan file. Agar tidak lupa, kita simpan filenya di tempat yang khusus. Oke, saya simpan di tempat khusus. Oke, PT Cemerlang, klik save. Jadi nanti ketika kita selesai, maka file ini akan disimpan di tempat file yang sudah kita tentukan sebelumnya. Setelah itu klik next. Nah, kemudian kita disiapkan dengan 2 pilihan, yaitu setup assistant dan command center. Agar lebih leluasa, kita langsung masuk ke command center. Baik, itulah tadi bagaimana kita membuat sebuah profil perusahaan di Mayop Accounting versi 18. Thank you for watching.